Pemirsa, pemerintah berencana kembali memperketat penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg. Rencana ini bertujuan untuk mengarahkan kembali subsidi energi agar tepat sasaran. Nah, berikut kita akan simak beberapa hal terkait dengan rencana dari pemerintah tersebut. Yang pertama, kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya alasan ataupun tujuan dari pemerintah yang mewajibkan untuk pembelian LPG 3 kg ini harus menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk. Ada beberapa alasan yang mendasari dari masyarakat yang harus menunjukkan KTP pada saat melakukan pembelian LPG 3 kg. Yang pertama, untuk perbaikan mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg karena ditemukan adanya penyaluran dari gas LPG 3 kg ini tidak tepat sasaran. Kemudian penerima subsidi ini juga pastinya harus tepat sasaran, data yang ditemukan oleh pemerintah karena masih ada masyarakat yang seharusnya tidak menerima ataupun menikmati gas LPG 3 kg ini malah harus ataupun dapat menikmati LPG 3 kg tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga akan mengacu pada data P3KE atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana data P3KE ini akan diinput ke dalam website subsidi tepat milik Pertamina. Pertanyaan selanjutnya, apa sih sebenarnya P3KE dan PPKE itu? Kita akan lihat di grafis berikutnya definisinya, pemirsa. Jadi P3KE atau data P3KE ini merupakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana data ini adalah kumpulan informasi dan juga data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran dari basis data keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran dan setiap tingkatan wilayah administrasi. Dari P3KE ini juga ada program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang merupakan upaya yang terarah, terpadu dan juga berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, kemudian program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Nah, apa saja indikator dari P3KE ini atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Apa syarat-syaratnya atau indikatornya? Jadi yang pertama, kemiskinan ekstrim ini kalau adanya kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya pasti ada yang mencakup makanan, air bersih, sanitasi layak, kemudian kesehatan, serta juga mencakup dari tempat tinggal, pendidikan, akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Ketika masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka tergolong dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Sementara seseorang dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya berada di bawah Rp10.739 per orang per hari atau dalam cakupan satu bulannya sebesar Rp322.170 per orang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih sebenarnya yang membedakan miskin ekstrim dan juga miskin? Kita akan lihat definisinya di grafis berikutnya. Jadi perbedaan antara miskin ekstrim dan juga miskin, yang pertama tadi sudah dipaparkan bahwa kemiskinan ekstrim secara cakupan nasional ini pengeluaran per orang per hari ini mencakup Rp10.739. Sementara untuk miskin ataupun kemiskinan nasional ini mencakup pengeluaran seharinya Rp15.750. Sementara untuk pengeluaran orang per bulannya Rp322.170 dan Rp472.525 pengeluarannya. Ini perbedaannya, pemirsa. Kalau kita lihat memang untuk kemiskinan yang ekstrim ini rentannya berada di area 10.000 untuk perharinya dengan sebulannya Rp322.170. Nah, kita akan lihat di grafis berikutnya sebenarnya bagaimana data dari subsidi dengan anggaran APBN dari beberapa tahun ke belakang. Kita akan lihat dari tahun 2018 untuk kuota juta metrik ton ini sebanyak 6,54 juta metrik ton dengan realisasi sebesar 6,53 juta dengan anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah sebesar 58,14 triliun. Angkanya meningkat di tahun 2019 menjadi 6,98 dengan realisasi 6,84 dengan anggaran subsidinya mencapai 54,15 triliun. Di 2020 ini juga meningkat begitu menjadi 7 juta metrik ton dengan realisasi
lebih besar malah ya dari kuotanya 7,14 dengan anggaran 40,25 triliun. Di 2021 angkanya juga kembali meningkat 7,5 dengan realisasinya juga sama dengan APBN 40,29 triliun. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, ini data per bulan Juni 2022, pemirsa, kuotanya 8 juta metrik ton, realisasi sejauh ini ataupun dari data ini yang kami dapatkan sebesar 3,8 juta metrik ton, namun anggarannya cukup fantastis. Dapat Anda saksikan, ini bisa hampir 3 kali lipatnya dari anggaran tahun subsidi di 2020-2021, yakni sebesar 134,78 triliun. Ini juga cukup besar ya. Nah, kita akan lihat lagi di grafis berikutnya sebenarnya berapa rentanan harga eceran tertinggi atau HET LPG 3 kg dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Yang pertama di 2020 angkanya Rp16.000 hingga Rp18.000 kisarannya. Angkanya meningkat ataupun bertambah Rp500 di tahun 2021 dan kemudian kembali meningkat di tahun 2022 dengan rentanan berkisar Rp19.000 hingga Rp23.000. Nah, pemerintah menemukan adanya penyimpangan penggunaan dari gas LPG 3 kg. Kita akan lihat penyimpangan penggunaan LPG di 3 kg ini berdasarkan konferensi pers dari Menteri Keuangan di bulan Agustus tahun ini. Di tanggal 26 Agustus dikatakan bahwa ada sebesar 68% atau 5,07 juta metrik ton yang gas LPG 3 kg tadi, pemirsa, justru dinikmati oleh orang yang mampu. Sedangkan untuk realisasinya ataupun yang tepat sasaran gas LPG hanya sebesar 32% atau 2,39 juta metrik ton yang digunakan oleh warga yang memang dikhususkan untuk menggunakan LPG 3 kg tersebut. Tidak sampai 50%, namun justru 68%-nya dinikmati oleh orang yang mampu. Nah, pemirsa, lantas bagaimana implementasi dan juga dampak dari kebijakan baru terkait dengan pembelian LPG 3 kg yang nantinya di tahun 2023 harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Kita akan ikuti perbincangan dan juga dialognya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.